Kasih untuk semua, Bekasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat dari Bekasi Kota Channel untuk Anda. Salam sehat. Baik, sebelum kita lanjutkan ke video selanjutnya, guys, yang belum kasih like, komen, share, serta subscribe-nya, ditunggu subscribe-nya, guys, karena subscribe adalah gratis. Serta jangan lupa pencet tuh tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi dari Bekasi Kota Channel yang selalu menyajikan info-info menarik untuk Anda. Baik, pada kali ini, konten kali ini Bekasi Kota Channel akan sedikit berbagi cerita kepada para pemirsa semua terkait dengan masalah pengalaman pribadi, utamanya terkait dengan masalah kesehatan, guys. Karena kalau kita lihat, kita baca di berbagai media sosial hari ini, lagi seru nih antara pesulap merah dengan siapa itu, Mas Samsudin, kalau nggak salah, Mas Samsudin dari Blitar. Yang satu mengungkap yang diklaim sebuah kebohongan, yang satu lagi mengungkap merasa dirugikan, kan gitu, sampai akhirnya saling melaporkan. Ada yang melaporkan ke Polda, ada yang melaporkan ke Polres, didampingi pengacaranya masing-masing, gitulah kira-kira. Nah, tapi kita tidak membahas untuk kesana, guys, tidak ada. Cuman kalau mungkin hari ini bisa kita sedikit untuk meluruskan atau menjelaskan kepada publik bahwa pengobatan tradisional alternatif itu tidak juga semuanya jelek. Itu yang mau saya sampaikan. Tidak semuanya juga bohong, gitu loh. Atau tidak semuanya juga menipu pasiennya. Namun demikian, kalau kita melihat dari yang saya tonton di berbagai media sosial, YouTube, itu kalau saya lihat jadi miris juga. Kalau ada yang sampai berobat, sampai ngejual rumah, sampai habis 20 juta, 30 juta, 15 juta, 10 juta, bahkan yang terkecil 5 juta. Aduh, miris juga. Jadi begini, guys. Saya pribadi sebenarnya punya pengalaman kurang lebih ya 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu saya divonis oleh dokter. Nah, ceritanya nih. Saya telah divonis oleh dokter bahwa saya mempunyai penyakit waktu itu, kalau seingat saya adalah penyakit ginjal ya. Tapi masih belum kronis. Masih dalam tahap infeksi ginjal katanya. Tapi kalau tidak ditangani dengan serius, katanya bisa menjadikan berbahaya, kan begitu. Waktu itu saya bekerja pada salah satu perusahaan swasta di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di kawasan Berikat Nusantara, Cakung Cilincing. Nah, mungkin ada yang mengenali saya, masih ada yang mengenali saya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, hanya satu yang bertambah,
semakin tua tentunya. Baik, kita lanjutkan kembali. Kala itu saya sedang bekerja karena ada kabar dari kampung halaman, jadi saya diharuskan pulang kampung kan gitu kira-kira ya. Nah, saya pulang setelah dalam perjalanan karena waktu itu tol Cipal itu belum ada ya, jadi saya masih lewat jalur Pantura. Sesampingnya di Batang, Pekalongan tuh Batang, itu saya istirahat. Kami istirahat di salah satu rumah makan lah kira-kira begitu. Nah, ketika kita ke toilet, nah ini waktu itu saya buang air kecil, itu air seni saya guys. Air seni saya itu warnanya keruh, sangat-sangat keruh. Jadi sangat keruh, bahkan cenderung ke hitam-hitaman gitu. Waktu itu saya kaget. Namun aku pikir karena ini efek dari saya minum kopi atau apalah atau teh atau gimana, karena perjalanan jauh mungkin itulah efeknya begitu kira-kira. Lanjut menjalankan perjalanan. Setelah sampai rumah, saya ke toilet kembali. Ternyata sama guys. Jadi seni saya itu masih berupa keruh, kotor, dan kehitam-hitaman. Tapi waktu itu tidak merasakan sakit. Dan pada saat itu ketika malam saya tidur istirahat. Nah, di situ tiba-tiba pinggang saya sakit. Nyeri bukan main, seperti ditusuk-tusuk jarum gitulah kira-kira. Nah, saya kaget. Sakit. Nah, saya karena di daerah adanya bidan, saya di tengah malam akhirnya saya dibawa berobat ke tempat bidan masih keluarga kita juga. Nah, di situ saya dikasih tahu bahwa Mas, ini sampean kayaknya minumnya kurang katanya. Karena gara-gara minumnya kurang, sampean luar kota jadi timbulnya seperti ini. Nah, akhirnya saya dikasih obat menghilangkan rasa nyeri. Dan betul, akhirnya nyerinya hilang. Akhirnya singkat ceritanya saya kembali lagi ke Bekasi, pulang lagi ke Bekasi karena pas saya pengen berobat apa sebenarnya penyakit tersebut kan gitu. Nah, akhirnya saya berobat, memeriksakan diri saya ke Rumah Sakit Umum Kota Bekasi karena saya warga Kota Bekasi. Saya masuk ke Rumah Sakit Umum, setelah saya diperiksa dan saya telah diambil sampel darah, air seni dan lain-lain. Beberapa jam kemudian tuh keluarlah hasil labnya. Nah, saya mau dirawat kala itu, harus menginap. Karena menurut saya tanya, dok sakit saya apa kok saya harus menginap, saya harus dirawat. Oh ya, bapak ini penyakitnya ginjal katanya. Tapi gejala ginjal ada infeksi lah yang mesti harus ditanganin. Kalau perlu nanti hasilnya bagaimana, kalau perlu kita operasi pak, katanya begitu. Waduh, saya ketakutan, ngeri saya, jujur saya takut. Nah, saya berusaha menenangkan diri saya nggak percaya dah, mudah-mudahan ini dokter salah kan gitu ya, karena kita takut dioperasi. Akhirnya saya pulang, saya nggak mau dirawat, saya pulang minta obatnya. Dokternya jangan pulang katanya, tapi saya memaksa pulang. Setelah pulang, besoknya lagi saya pindah ke rumah sakit lain, tepatnya karena saya bekerja di Jakarta Utara, saya berobat di Jakarta Utara, tepatnya di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Nah, setelah saya diperiksa, diambil sampel darah dan lain-lain, ternyata hasilnya sama. Saya divonis sakit ginjal. Bahkan saya waktu itu harus dirawat
persiapkan kamar segala macam, dan saya malam itu juga telah disiapkan, disuruh menyiapkan garam Inggris segala macam ya. Terus disuruh puasa karena nanti setelah puasa besoknya kemudian tuh gimana lah, aku kurang paham waktu itu, pokoknya nanti mau dioperasi begitu. Saya sungguh stres waktu itu, ketakutan ketakutan karena ginjal merupakan suatu apa ya, alat vital juga. Ketika kita gagal ginjal ya, ya pokoknya begitulah hasilnya. Ngeri saya dengar kabar-kabar gitu. Akhirnya saya putuskan, padahal saya udah nginap itu, sebenarnya udah menginap, udah tidur di, tahu di lantai berapa tuh waktu itu. Tapi diam-diam, diam-diam nih, jangan ditiru ya, diam-diam, diam-diam saya kabur dari rumah sakit tersebut. Kabur, pulang, tapi saya penasaran. Mudah-mudahan nih masih nggak bener. Mudah-mudahan nih dokternya salah nih. Nah, aku pindah ke rumah sakit lagi. Saya waktu itu periksa di Jakarta, di Rumah Sakit Persahabatan. Saya periksa, mudah-mudahan hasilnya nanti beda, lain gitu loh. Hanya sekedar apa penyakit yang ringan gitu kira-kira. Saya ada periksa, setelah dicek segala macam seperti di dua rumah sakit tadi, ternyata hasilnya juga sama. Saya disuruh istirahat, saya disuruh menginap di sana, dan disuruh mempersiapkan segala sesuatunya termasuk dengan garam Inggris tadi dan lain-lain lah, mau dioperasi. Saya gemetar, saya ketakutan guys, saya ngeri kala itu. Saya nggak pakai tunggu lama, nggak pakai ngurus segala macam, pokoknya saya pulang aja, langsung bablas kabur. Pulang. Nah, saya bingung gimana nih penyakit saya kok bisa itu. Nah, ternyata emang semuanya waktu saya konsultasi dengan dokter dikasih tahu ini karena bapak ini kurang minum. Satu, minumnya kurang, dan keduanya mungkin dari segi waktu makan juga tidak teratur. Karena waktu itu, mungkin karena kesibukan saya, jadi, dan tempatnya juga emang mendukung kita tidak haus, karena kan ruangan AC itu kan kalau minumnya kita kurang. Jujur, kita sehari kita disiapin air minum tuh 1 gelas aja tuh nggak pernah habis. Nah, ini buat pembelajaran buat saudara-saudaraku semuanya, banyak-banyaklah minum air putih, banyak-banyaklah minum air putih, karena sesungguhnya air putih itu sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan kita. Kita lanjutkan kembali. Setelah itu saya bekerja, tetap bekerja, tidak ada yang tahu kalau saya tuh sakit, terutama karyawan ya. Kalau pimpinan sudah tahu karena saya sudah masuk ke rumah sakit dan pernah ditengokin sama pimpinan, tapi kalau karyawan tidak tahu. Nah, akhirnya waktu saya kerja itu di kantor nggak sampai 10 menit, paling 5 menit. Setiap 5 menit masuk ke kamar mandi, 5 menit masuk ke toilet, 5 menit masuk ke itu, paling lama 10 menit ya. Itu udah kita tahan-tahan tuh. Nah, akhirnya adalah salah satu karyawan yang melihat, memperhatikan. Setelah saya keluar dari toilet, saya ditegur, "Bapak, izin Pak, Pak Alex sakit ya," katanya begitu ya. Saya bilang, "Oh iya, sakit apa?" Akhirnya saya panggil ke kantor, ngobrol tuh. Saya bilang, kata dokter saya penyakit ginjal gitu. Nah, terus gimana Pak? Saya tidak mau dioperasi. Oh begitu, tapi saya lihatin dari tadi Bapak masuk keluar masuk terus ke toilet, katanya gitu. Terus gimana, bisa nggak ya? Ada nggak yang kita berobat yang selain ke rumah sakit begitu? Oh, intinya saya waktu itu jujur ya, saya belum begitu paham dengan pengobatan alternatif dan lain-lain. Ini maaf ya, bukan dukun ya, yang alternatif maksudnya semacam kalau sekarang refleksi atau apa gitulah ya, sekarang gitu. Saya waktu itu tidak mengenal itu. Nah, akhirnya, "Bapak mau nggak kita ada pengobatan alternatif Pak?" Saya tanya, "Alternatif apa maksudnya?" Dia jelaskan begini 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 begini. Oh,
Siapa tahu ada kecocokan Pak katanya gitu. Saya waktu itu antara ragu dan iya, antara percaya dan tidak gitu. Tapi karena saya sakit, jadi ya apapun bolehlah saya bilang. Nah, akhirnya saya dibawa tuh sama salah satu karyawan saya berobat ke ini, masih ada nih. Ini eh, kartu namanya, pengobatannya ini masih ada tersimpan. Ini 23 tahun yang lalu, Muhammad Masur Sulaiman atau Nur Alam. Kalau disebutnya Bang Leman, kalau saya manggilnya Bang Leman waktu itu. Alamatnya nanti kita kirim kalau yang mau, ada di sini. Nah, kala itu antrian cukup panjang. Panjang mengular tuh. Yang berobat banyak banget. Saya liatin ada yang stroke, ada yang macam-macam lah, pokoknya bermacam-macam penyakit ada di situ. Nah, dari lihat antrian itu saya semakin percaya, yes. Nah, saya antri waktu itu dari jam siang lah ya sampai jam isya itu saya baru mendapat penanganan habis isya tuh. Tapi ketika saya di depan pintu, ketika mau masuk ke dalam pintu itu, saya lihat dulu orang yang sakit diobatin, karena kan sifatnya terbuka umum. Tapi kan kalau antrian di belakang kan kita nggak bisa lihat, karena kita dari depan otomatis kita ngelihat. Begitu kita lihat, ternyata pengobatannya masuk di logika saya. Jadi bukan disembur pakai air, didoa-doakan tuh, enggak, itu enggak. Jadi kita secara fisik bersentuhan sama beliau, Bang Leman itu. Jadi kita dicek nih guys nih. Jadi nanti ada video kita yang nanti kita tayangkan di sini, cara pengobatannya dan medianya juga pakai apa. Medianya pakai apa, sarananya juga pakai apa, nanti ada bisa dilihat. Jadi 10 jari kita ini dicek. Nih, 1 2 3 4 5 sampai seterusnya, dan sampai jari kaki pun sama. Anehnya itu seperti kayak macam di rumah sakit kemarin, yang 3 rumah sakit itu, ketika saya dideteksi, oh ini jantungnya bagus, oh ini umpamanya nih, ini paru-parunya bagus, ini kepalanya bagus, nggak sering sakit kepala. Tapi pas giliran yang ini guys nih, yang jari yang ini, saya ingat jari yang ini nih, ini sakitnya luar biasa. Begitu dipegang sama Bang Leman, ini sakitnya luar biasa. Dia langsung ngomong, wah ini ginjal katanya. Itu langsung dia ngomong, nggak pakai nanti, langsung ngomong ini ginjal nih, bahaya ini, gini 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 gini. Bah, saya disitulah saya semakin yakin bahwa apa yang dikatakan Bang Leman sama yang di rumah sakit itu ternyata sama. Nah, saya karena emang penyakit saya kira-kira sudah agak nggak tahan aku ya, jadi saya tidak bisa berobat cuman hanya sekali. Nah, saya dianjurkan berobat sampai hilang total. Nah, kala itu saya ikutin terus, saya berobat terus rutin. Seminggu minimal 2 kali saya berobat selama 3 bulan guys, selama 3 bulan saya berobat terus. Nah, caranya itu hanya hanya jari telunjuknya Bang Leman itu ditempelin sama lidah dia gitu, sama lidah langsung ditempelin sama jari kita. Ini rasanya nanti terdeteksi, apapun penyakit yang ada pada diri kita itu akan terdeteksi. Dan percaya dan nggak percaya, ya ini fakta nyata dan bisa dibuktikan. Ketika Anda tidak sakit, maupun diperiksa juga nggak bakalan ada penyakit, nggak sakit gitu. Umpamanya kita nih ingin ngetes ya, saya sakit apa enggak. Tapi sebaliknya kita juga nggak bisa bohong. Umpamanya kita bilang nggak sakit, oh saya kan sehat, saya kan nggak sakit. Tapi ketika diperiksa, otomatis nanti akan ketahuan, nggak bisa bohong. Nah ini fakta. Yang saya maksudkan tadi, yang di awal tadi, mungkin tekniknya berbeda, nawaitunya juga mungkin berbeda, tapi kalau ini emang benar-benar pengobatan tradisional alternatif yang pernah saya rasakan 23 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah kabur. Dan saya pernah periksa lagi ke dokter, ke rumah sakit kala itu. Jadi selama 3 bulan saya berobat. Itu ketika saya dipegang terakhir saya dipegang sama Bang Leman, itu emang benar-benar nggak berasa sakit sama sekali. Ya, artinya ketika penyakit kita hilang, itu ketika dipegang kita udah nggak merasa sakit lagi. Udah
ya normal gitu loh. Tapi ketika kita masih sakit, meskipun sedikit masih sakit, suruh bilang masih sakit. Saya bilang masih, tapi lama-lama setelah 3 bulan itu lama-lama sama sekali hilang blas, gak ada rasa sakit, dan pinggang saya juga udah normal. Nah, saya cek lagi ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta itu, emang saya tuh dinyatakan tidak sakit lagi, sudah tidak ada penyakit lah gitu, sehat gitu kan. Kita ada kontrol kesehatan seperti itu ya. Itu saya dinyatakan, alhamdulillah dinyatakan sehat, dan sampai hari ini alhamdulillah penyakit tersebut tidak pernah kambuh. Namun demikian, saya kemarin mencari lagi, saya namanya pernah mengalami penyakit seperti itu. Saya mencarilah informasi apakah Bang Leman masih ada, masih buka pengobatan lagi atau enggak gitu. Kita cari akhirnya ketemu, dan beliau sekarang ada di Bekasi, Jakarta Utara, tepatnya di sini. Alamatnya Kampung Kandang Sapi Rorotan 2, Gang Haji Sarmidi atau Gang Vespa, nomor 38 RT 006 RW 04 Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, ini nanti bisa dicoba, nanti bisa dicek, ditanyakan sama Bang Haji Leman kalau emang Anda berobat di sana, betul nggak? Yang namanya Pak Alek ini, nanti tunjukkan gambar saya, pasti beliau hafal, karena emang ini kisah nyata, bukan kisah yang dibuat-buat ya. Siapa yang mau sakit kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan ikhtiar ya, dengan apa itu ikhtiar kita berobat ke Bang Leman tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Jadi penyakit saya yang waktu itu sakitnya luar biasa, alhamdulillah bisa sembuh, kembali normal seperti sedia kala. Yang mau saya sampaikan terakhir kepada saudaraku semuanya, kalau berobat di Bang Leman ini jujur aja kita seikhlasnya, tidak ada tarif-tarifan seperti yang aku lihat di YouTube yang sekarang lagi rame itu, berobat sampai ada yang 25 juta, 10 juta, ngeri kali kan gitu kan. Ini enggak, ini seikhlasnya kita aja, kita kemampuannya berapa kita kasih ya, enggak masalah, enggak ada tarif-tarifan. Saya rasa begitu. Ini berbagi pengalaman kita terkait dengan masalah penyakit yang pernah ada pada diri saya, mudah-mudahan tidak terjadi kepada saudara-saudaraku semuanya. Dan nanti saya akan tayangkan, waktu kemarin saya ngecek kesehatan lah sama Bang Leman, alhamdulillah beliau masih sehat walafiat, dan masih mengadakan praktek pengobatan seperti dulu. Nanti bisa dilihat video secara lengkapnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Ini kami Bekasi Kota Channel akan menuju ke pengobatan tradisional di tempatnya Bang Haji Sulaiman, yang kira-kira 23 tahun yang lalu Bekasi Kota Channel pernah berobat ke tempat beliau, dan alhamdulillah mendapat kesembuhan. Ini kita menuju ke Kampung Rorotan, Kandang Sapi, Jakarta Utara guys. Dulu Bekasi Kota Channel divonis oleh beberapa rumah sakit, yang pastinya ada 3 rumah sakit. 1 rumah sakit RSUD Kota Bekasi, 2 RSUD Koja, dan ketiga RSUD Jakarta di Jakarta, yang dinyatakan kita ada penyakit ginjal, infeksi ginjal katanya. Nah, kita waktu itu sudah mau dioperasi, tapi karena kita takut, jadi kita ambil pengobatan tradisional alternatif
Bang Haji Sulaiman yang waktu itu masih ada di daerah Semper, Jakarta Utara, Sukapura, Semper Sukapura, Jakarta Utara guys. Sekarang kita coba napak tilas kembali, sekaligus kita mau kontrol. Nanti semua bisa melihat bagaimana cara pengobatannya, sistemnya bagaimana, medianya pakai apa, nanti bisa dilihat guys. Yang pasti untuk biayanya tidak seperti yang ada di medsos-medsos yang sekarang lagi rame tuh, lagi viral tuh. Berobat yang alternatif biayanya jutaan. Aduh, ngeri. Ini kita nanti bayarnya seikhlasnya guys. Seikhlasnya, kita punya uang, kita punya rezeki, kita kasih sama beliau Bang Haji Sulaiman dan akan menerima dengan senang hati. Baik, sampai jumpa. Nanti kita langsung di pengobatannya di Bang Haji Sulaiman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini sakit badannya ya, rintak gitu ya. Ini nih. Motifnya. Banyak motifnya. Sila sementara ya kesemutan. Motifnya tuh kenceng. Awas dulu Pak, jangan makan dulu. Dulu ya. Iya. Kenceng soalnya.